Lagi, Willy melihat sosok anak perempuan yang semalam dilihatnya itu tepat berada di sela-sela pohon sebelah kanannya. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman yang seperti biasa akan menceritakan kisah-kisah para pendaki. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah pendakian kakak beradik ketika mendaki Gunung Lawu via Ceto. Di mana dalam pendakian tersebut, mereka membawa sebuah boneka yang merupakan pemberian sang kakak. Karena saking sayangnya, boneka itu selalu dibawa ketika pendakian. Namun dalam pendakian ini, boneka tersebut malah membawa malapetaka. Karena boneka tersebut berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan dirasuki sosok gadis anak kecil berambut panjang. Bahkan saat dibuang, boneka itu kembali lagi. Dan boneka itu masih ada sampai sekarang, tapi disegel di sebuah lemari kaca. Jadi, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Willy adalah kakak kandung Vivi. Umur mereka hanya selang 4 tahun. Dan mereka berdua adalah saudara kandung yang saling melengkapi. Selalu membela, solidaritas tanpa batas, saling menasehati, sekaligus teman setia yang selalu ada satu sama lain. Ya meskipun sesekali Willy suka berbuat jahil kepada Vivi. Orang tua mereka sangatlah sibuk dengan pekerjaannya, sehingga jarang ada waktu untuk berkumpul. Tapi mereka sudah berkomitmen untuk saling menjaga, sampai akhirnya mereka bisa menemukan pasangan dan jalan hidupnya masing-masing. Mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu traveling. Dan setelah melihat kegiatan mendaki gunung, saat ini sedang tren, mereka pun mencoba untuk menemukan hobi baru, yaitu di dunia hiking. Hingga akhirnya, hobi barunya ini membawa mereka ke Gunung Lawu. Setelah sebelumnya, mereka telah mendaki ke beberapa gunung di Jawa Tengah, seperti Gunung Prau, Gunung Andong, Gunung Merbabu, dan lain-lain. Karena merasa ingin sekali menginjakan kakinya di puncak perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Willy pun menuruti permintaan Vivi ini dan mengadakannya. Setelah mempunyai waktu luang, mereka pun berangkat dari tempat tinggalnya di Semarang menuju ke base camp Gunung Lawu via Ceto dengan menggunakan mobil. Kenapa memilih via Ceto? Karena menurut beberapa artikel yang sudah dibaca Willy, jalur Ceto memiliki view yang lebih bagus, meskipun jalurnya dominan lebih panjang daripada jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Malam itu sekitar pukul 8 malam, mereka sampai di base camp Ceto. Sampai di sana, mereka memutuskan istirahat dan memberikan tenda di dekat mobilnya untuk menunggu pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Willy yang sudah bangun lebih dulu langsung mengurusi Maksi dan sengaja membiarkan Vivi tetap tidur. Setelah selesai mengurusi Maksi, barulah Willy membangunkan Vivi dan mengajaknya untuk sarapan. Setelah sarapan, mereka pun bersiap-siap untuk memulai pendakian hari ini juga. Setelah semua perlengkapan sudah siap, tidak lupa mereka berdoa, kemudian memulai pendakian. Di dalam pendakian itu, Vivi sengaja membawa boneka teddy bear dan lonceng yang digantungkan di belakang ranselnya. Boneka itu adalah pemberian dari Willy sebagai hadiah ulang tahunnya Vivi yang ke-18 lalu. Boneka itu selalu ikut kemanapun dia mendaki. Bisa dibilang, itu adalah benda yang paling disukai Vivi. Terus berjalan, melewati beberapa candi yang konon peninggalan Majapahit. Sesekali Willy berbuat usil kepada Vivi dengan membunyikan lonceng yang berada di belakang ranselnya Vivi dan sambil bilang, "Awas, ada sapi mau lewat." Sampai di sini, masih belum ada yang aneh. Mereka berjalan sambil sekali bercanda agar tidak capek. Hingga akhirnya sampai di pos 1 sekitar jam 11 siang. Sampai di pos 1, mereka pun berhenti sebentar untuk melepas penat. Setelah 15 menit istirahat, mereka pun lanjut berjalan hingga sampai di pos 2 sekitar jam setengah 1 siang. Singkat cerita,
Sampailah mereka di area sabana yang luas yang disebut Bulak Peperangan. Sesampainya di situ, mereka sangat takjub dengan pemandangan yang disuguhkan. Rumput ilalang yang hijau membuat mereka berhenti untuk mengabadikan momen. Mereka pun menepi ke sebelah kiri jalur pendakian, yang di situ terdapat sebuah bukit dan banyak pohon berjajar. Sampai di situ, mereka pun melepaskan ranselnya masing-masing dan duduk santai sambil sesekali mengabadikan momennya. Vivi mengambil boneka yang tergantung di ranselnya untuk diajak berfoto. Lalu dia menggantungkan boneka itu di salah satu pohon yang terdapat di situ. Setelah boneka itu digantung, mereka duduk lagi sambil menikmati cemilan. Nah, mulai dari sini, satu persatu keanehan mulai mereka alami. 15 menit kemudian, ketika mereka sedang asik duduk sambil memakan cemilan, tiba-tiba Willy mendengar ada suara anak kecil tertawa lirih tepat di belakangnya. Sontak Willy pun terdiam, dan suara tawa itu masih saja terdengar. Di sisi lain, Vivi juga terdiam dan mendengarkan hal yang sama. Lalu Willy bilang pada Vivi, "Vi, denger nggak?" Sambil memegang cemilan, Vivi hanya mengangguk sambil menatap tajam ke arah Willy. Seketika itu, bulu kuduk langsung berdiri. Karena merasa ada yang aneh, Willy cepat-cepat mengajak Vivi untuk segera meninggalkan tempat itu. Mereka kembali menggendong ranselnya masing-masing. Dan tidak lupa, Vivi mengambil boneka yang tadi masih tergantung di pohon untuk digantungkan kembali di ranselnya. Kemudian lanjut berjalan. Sambil berjalan, Willy merasa deg-degan. Dia merasa bahwa di tempat tadi ada makhluk halus yang sedang menggodanya. Willy meminta kepada Vivi agar sedikit mempercepat jalannya. Tapi jalannya Vivi malah semakin lambat. "Vi, ayo cepet dikit jalannya," ucap Willy. "Tasku kok tiba-tiba berat banget ya mas," ucap Vivi. Vivi merasakan berat di bagian ranselnya. Rasanya, ransel itu lebih berat 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi sambil berjalan, Willy berusaha membopong ransel yang digendong Vivi. Hingga sampailah mereka di area Gupakan Menjangan ketika hari sudah sore. Sesampainya di Gupakan Menjangan, Willy merasa lega karena bisa bertemu dengan beberapa pendaki lain yang sedang ngecamp. Dan anehnya, ransel yang tadinya terasa berat itu sudah tidak terasa berat lagi dan terasa seperti biasa. "Mas, udah lepasin tasnya, udah gak berat kok," ucap Vivi kepada Willy setelah sampai di Gupakan Menjangan. Willy merasa ini benar-benar aneh. Lalu mereka bergegas membongkar ranselnya masing-masing dan mendirikan tenda untuk ngecamp. Setelah tenda sudah berdiri, Willy meminta Vivi untuk memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tenda. Sementara, dia sedang sibuk mempersiapkan alat masak untuk masak. Setelah semua barang dimasukkan, Vivi pun ikut membantu Willy memasak di depan tenda. Dan tidak lupa menggantungkan boneka beruang kesayangannya di tengah-tengah pintu tenda. Malam itu mereka memasak sambil bercanda. Setelah masakan sudah matang, mereka pun makan dan dilanjutkan dengan menikmati minuman hangat di depan tenda. Nah, ketika sedang asik bercanda di depan tenda, tiba-tiba samar Willy mendengar suara tangisan anak kecil dari belakang tendanya. Suara tangisan itu terdengar hanya sebentar, tapi Willy mengabaikannya dan menganggap itu hanyalah halusinasinya saja. Dan malam semakin larut. Terlihat jam sudah menunjukkan 9 malam. Terlihat beberapa penghuni tenda lain sudah istirahat di dalam tendanya masing-masing. Willy pun mengajak Vivi untuk masuk tenda dan beristirahat karena besok mereka masih ada perjalanan ke puncak Argodumilah. Ketika akan masuk ke dalam tenda, tanpa disengaja, sambil berjalan, pandangan Vivi melihat ke arah tenda sebelah yang penghuninya sudah tidur. Dan di situ, dia sempat melihat ada anak kecil berambut panjang yang mengintip ke arah tenda mereka. Tepatnya di sebelah tenda pendaki lain tersebut. Melihat itu, Vivi sedikit tersentak. Sampainya di dalam tenda, dalam hati dia berkata, "Yang aku lihat tadi, apa ya?" Karena merasa itu hanyalah perasaannya saja, Vivi pun mengabaikannya, lalu bergegas ke posisi tidurnya. Sementara Willy, dia masih sibuk membereskan alat masak di sebelah pintu tenda.
Setelah selesai membereskan peralatannya, Willy pun masuk dan tidur di sebelah Vivi. Malam pun semakin larut. Sekitar jam 12 malam, Vivi terbangun dan mencari boneka beruangnya, tapi tidak ada. Setelah dicari-cari, barulah dia ingat kalau bonekanya itu masih tergantung di depan pintu tenda. Mengingat itu, Vivi pun lekas mengambilnya dan membawa boneka itu tidur bersamanya. Beberapa jam kemudian, Willy pun terbangun karena merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Awalnya, Willy mengira itu adalah kerjaan Vivi. Tapi setelah bangun, dia melihat Vivi masih dalam posisi tidurnya dan terlihat sangat nyenyak. Tanpa berpikir panjang, Willy pun kembali melanjutkan tidurnya. Selang beberapa menit kemudian, dia mendengar suara yang tadi didengarnya, yaitu suara anak kecil. Tapi kali ini, suara anak kecil itu tidak menangis. Justru sebaliknya, suara anak kecil itu terdengar tertawa cekikikan. Willy mencoba mengabaikan suara itu, tapi suara itu terus terdengar di telinga Willy. Karena penasaran, akhirnya Willy memutuskan untuk mengambil headlampnya dan menengok keluar untuk mencari sumber suara tersebut. Setelah membuka tenda, dia menoleh kanan kiri sambil mengarahkan headlampnya seirama dengan arah pandangannya. Tapi yang terlihat hanyalah tenda pendaki lain dalam keadaan gelap. Kemudian dia pun mengarahkan headlampnya ke arah sebelah tendanya. Betapa terkejutnya Willy ketika melihat ke arah sebelah tendanya. Di situ dia melihat ada sosok anak perempuan berambut panjang, memakai baju putih dan wajahnya sudah pucat. Dia sedang duduk selonjoran sambil bermain boneka beruang milik Vivi. Posisinya pun tepat di samping tenda, dekat posisi tidurnya Vivi. Melihat keberadaan sosok anak perempuan itu, Willy pun cepat-cepat kembali masuk dan menutup pintu tendanya. Lalu dia kembali ke posisi tidurnya. Dengan posisi tiduran, Willy terus memikirkan hal yang terjadi barusan. Sambil sekali melirik ke arah dinding tenda sebelah Vivi, yang barusan terdapat sosok anak perempuan. Dan setelah melihat keberadaan anak perempuan tadi, Willy sudah tidak mendengar suara cekikan anak kecil yang tadi didengarnya. 30 menit kemudian, Willy mendengar ada suara langkah kaki pendaki lain yang baru saja sampai di tempat ngecampnya. Dia pun keluar dari tendanya untuk menyapa mereka yang baru datang, dengan tujuan untuk menghilangkan rasa takutnya. Setelah keluar tenda, dia melihat sosok anak perempuan tadi sudah tidak ada di sebelah tendanya. Kemudian Willy menyapa rombongan yang berjumlah 4 orang itu dan ikut ngopi bersama mereka. Waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Rombongan yang baru datang itu pamit untuk istirahat. Terpaksa, Willy pun harus kembali ke tendanya. Sebelum masuk dalam tenda, sesekali dia melirik ke arah sebelah tendanya lagi. Tapi, tidak terdapat apa-apa di situ. Setelah masuk, dia ingat kalau tadi sebelum tidur, dia melihat Vivi menggantungkan bonekanya di depan pintu tenda. Tapi setelah keluar masuk barusan, dia tidak melihat bonekanya Vivi tergantung di situ. Willy tidak ingin mengingat-ingat hal itu lagi. Kemudian dia berusaha melanjutkan tidurnya, hingga akhirnya tertidur. Pagi pun tiba. Sekitar jam 5:30 pagi, Willy terbangun. Setelah bangun, dia melihat Vivi sedang membangunkannya sambil memegang boneka beruangnya. Melihat itu, Willy langsung bertanya kepada Vivi, "Vi, semalam bonekamu kamu taruh di mana?" "Di sini. Aku pakai buat guling." "Kenapa emangnya?" jawab Vivi. "Perasaan kan semalam kamu gantung di pintu tenda?" tanya Willy lagi. "Iya, aku lupa. Semalam aku bangun, terus aku ambil lagi," jawab Vivi yang tidak tahu apa-apa. Willy pun enggan memberitahu kepada Vivi tentang kejadian yang semalam dilihatnya. Pagi itu, mereka berdua pun masak untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, mereka pun mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk dibawa samit ke puncak. Karena ranselnya Vivi lebih kecil, mereka hanya membawa satu ransel milik Vivi dan meninggalkan tenda dan barang-barang yang tidak diperlukan di situ. Berjalan menuju ke puncak, dan sampailah mereka di puncak Hargodumilah pada jam 8 pagi. Sampai di puncak, Willy lupa tentang kejadian yang semalam dilihatnya. Dia hanya fokus menikmati keindahan puncak Hargodumilah
Akhirnya keinginan mereka untuk menginjakkan kaki di ketinggian perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur terkabulkan. Setelah kurang lebih 1 jam di puncak, mereka pun turun ke Argo Dalam untuk mengisi perut di warung yang terkenal di kalangan pendaki. Kalian pasti tahu lah ya. Setelah selesai mengisi perut di warung, mereka pun berjalan muter-muter area Argo Dalam untuk mengabadikan momen. Karena terlalu asik di Argo Dalam, tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Karena takut kesorean, mereka pun bergegas kembali turun dan kembali ke tempat campnya. Mereka pun berjalan turun. Sesampainya di camp, Willy sangat terkejut karena tiba-tiba bonekanya milik Vivi itu tergeletak di luar, tepat di sebelah tendanya. Melihat itu, seketika Willy teringat tentang anak perempuan yang semalam dilihatnya. Karena posisi tergeletaknya boneka itu tepat di posisi anak perempuan yang semalam dilihat Willy. Lalu Willy bertanya kepada Vivi, "Vi, boneka kamu kok ada di luar? Apa sengaja kamu jemur?" "Enggak mas, tadi sebelum berangkat ke puncak, bonekanya di dalam tenda kok," jawab Vivi juga keheranan. "Lah, itu kok ada di luar?" tanya Willy lagi. "Apa jangan-jangan ada yang masuk tenda kita mas?" jawab Vivi. Mendengar jawaban Vivi, Willy langsung masuk ke dalam tendanya untuk memastikan mungkin yang dikatakan Vivi barusan benar. Tapi setelah mereka berdua masuk, ternyata tidak ada tanda-tanda bekas orang masuk. Seketika itu suasana menjadi mencekam. Dan di sisi lain, kondisi tempat mereka camp itu tidak ada orang sama sekali. Hanya ada beberapa tenda saja yang tidak berpenghuni. Willy, dia sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Lalu Willy cepat-cepat mengemasi barangnya dan mengajak Vivi untuk turun sore itu juga. Setelah selesai berkemas, mereka pun akan berjalan turun. Sebelum berjalan turun, Willy mengajak Vivi untuk berdoa, berharap agar tidak terjadi apa-apa selama perjalanan turun nanti. Setelah selesai berdoa, Willy berpesan kepada Vivi, "Nanti selama perjalanan turun, kalau melihat atau mendengar sesuatu yang sekiranya tidak logis, abaikan ya." Dengan perasaan takut, Vivi bilang, "Iya, memangnya ada apa sih mas?" "Udah, nanti aja mas Willy ceritain," jawab Willy. Berjalan turun, ketika mereka sampai di area bulak peperangan, lagi-lagi Willy melihat sosok anak perempuan yang semalam dilihatnya itu tepat berada di sela-sela pohon sebelah kanannya. Melihat itu, Willy langsung menggandeng tangannya Vivi dan mengajaknya untuk mempercepat langkah kakinya. Vivi yang tidak melihat keberadaan anak itu hanya menurut. Kemudian mereka berjalan dengan sedikit cepat. Hari terlihat semakin sore setelah mereka sampai di pos 3. Sampai di situ, mereka memutuskan istirahat untuk mengisi tenaga yang tadi terkuras. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba Vivi merasa ada yang menarik ranselnya dari belakang. Sontak, Vivi pun menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di situ, kecuali mereka berdua. Karena merasa takut, spontan Vivi bilang pada Willy, "Mas, kayaknya ada yang tarik-tarik tasku deh dari belakang." "Yang bener, jangan ngaco ucap Willy. "Beneran mas, ini kerasa banget kalau ditarik," ucap Vivi meyakinkan Willy. Spontan, Willy pun menoleh ke belakang dan melihat ada apa dengan ranselnya Vivi. Setelah melihat ke belakang, dia tidak melihat ada siapa-siapa. Tapi Willy benar-benar tersentak ketika dia melihat ke arah ransel yang dipakai Vivi. Tahu nggak, ada apa dengan ranselnya? Ranselnya sih tidak ada yang aneh. Yang aneh itu boneka yang nempel di belakang ranselnya. Boneka beruang yang tadinya terlihat lucu, sekarang berubah menjadi boneka yang sangat menyeramkan. Matanya melotot keluar, mulutnya berdarah, terlihat sobek di bagian dadanya. Melihat boneka itu menjadi menyeramkan, Willy pun sangat panik. Melihat Willy panik, Vivi bertanya sambil sesekali melihat ke arah belakang. "Kenapa mas?" Dengan nafas menggebu-gebu, Willy menjawab, "Lepas boneka kamu sekarang juga." "Ada apa dengan bonekanya mas?" tanya Vivi dengan heran. "Lepas aja dulu Vi." Vivi pun bergegas melepas bonekanya, kemudian memberikannya kepada Willy. Anehnya, di mata Vivi,
Boneka itu terlihat baik-baik saja, tapi tidak dalam pandangan Willy. Setelah mengambil boneka dari Vivi, Willy langsung membuangnya ke semak-semak. "Mas, kok dibuang sih?" tanya Vivi dengan bingung. "Biarin aja, Vi. Ada makhluk lain di dalam boneka itu," jawab Willy dengan rasa takut. Mas Willy apa-apaan sih?" Kemudian, Vivi akan mengambil boneka itu lagi, karena dia tidak mau kehilangan bonekanya. Saat akan mengambil, Willy mencegahnya sambil bilang, "Vi, jangan diambil." "Kenapa sih, Mas?" "Bonekanya loh, gak kenapa-napa," jawab Vivi meyakinkan Willy. "Pokoknya, jangan. Nanti Mas Willy beliin lagi boneka yang kayak gitu." Vivi tetap saja ingin mengambilnya dan berusaha meyakinkan Willy kalau boneka itu tidak kenapa-napa. Akhirnya Willy pun membiarkan Vivi untuk mengambilnya lagi. Dengan deg-degan, Willy menemani Vivi untuk mengambil boneka itu. Dan ternyata setelah diambil, boneka itu kembali seperti semula, menjadi boneka beruang yang lucu. Willy shock dengan keadaan ini, lalu dia meminta Vivi agar memasukkan ke dalam ransel saja. Setelah boneka itu dimasukkan ke dalam ransel, mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Berjalan turun, di pertengahan antara pos 3 dan pos 2, Vivi yang berjalan di depan, tiba-tiba Vivi pingsan. Spontan Willy panik. Dia segera memangku Vivi sambil menepuk pipinya. Dan Willy mengira kalau pingsannya Vivi ini karena gangguan gaib, bukan karena fisik. Willy tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berharap ada pendaki lain yang lewat agar dia bisa meminta pertolongan. Tapi nyatanya tidak ada satupun pendaki yang lewat waktu itu. Sambil menidurkan Vivi di pangkuannya, Willy menangis meratapi kejadian ini. Dalam hati, dia berucap, "Siapapun itu, tolong jangan ganggu perjalanan kami. Kalau kalian menginginkan nyawa, ambillah nyawaku saja, jangan adikku." Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Vivi batuk dan kemudian tersadar. Perasaan Willy sedikit tenang karena Vivi sudah sadar. Lalu Willy bilang, "Vi, kamu gak apa-apa kan?" Setelah sadar, Vivi langsung memeluk erat Willy sambil nangis. Lalu dia bilang, "Mas, aku takut." "Takut kenapa, Vi?" tanya Willy. "Tadi ada anak kecil di situ," jawab Vivi sambil menangis ketakutan. Seketika itu, jantung Willy berdetak hebat. Willy berpikir, berarti selama perjalanan ini, kami diikuti oleh sosok anak perempuan yang aku temui di atas tadi. Willy pun membuang rasa takutnya itu demi Vivi. Dia bergegas mengambil boneka di dalam ranselnya Vivi, kemudian membuangnya jauh ke dalam hutan sambil bilang, "Kalau memang benda ini yang kamu inginkan, nih, ambil. Awas kalau sampai mengganggu adikku lagi." Setelah boneka itu dibuang, Willy mencoba menenangkan Vivi. Beberapa menit kemudian, Vivi pun sudah sedikit tenang. Lalu Willy mengajak Vivi untuk lanjut jalan, agar segera sampai di bawah. Lanjut berjalan. Sambil berjalan, Willy terus menggandeng pundaknya Vivi, karena takut terjadi apa-apa lagi pada Vivi. Tapi syukurlah, mereka tidak mendapat gangguan lagi. Hingga sampai di area candi. Ketika hari sudah gelap. Nah, sampainya di situ, mereka dihampiri oleh satu orang bapak-bapak dengan membawa tongkat. Bapak itu terlihat seperti orang daerah sini. Lalu bapak itu bertanya kepada mereka, "Baru turun ya, Mas, Mbak?" "Iya, Pak," jawab Willy pada bapak itu. "Oh iya, ini milik kalian kan?" ucap bapak itu sambil memberikan mereka sesuatu. Tahu nggak apa yang diberikan bapak itu? Ternyata yang diberikan bapak itu adalah boneka beruang milik Vivi. Melihat itu, mereka pun heran. Lalu Willy bertanya pada bapak itu, "Loh, Pak, boneka ini kan tadi udah aku buang di atas." "Iya, Bapak tahu. Ini kepunyaan kamu. Jadi Bapak berniat mengambilnya lagi," jawab bapak itu. "Tapi Pak, boneka ini..." "Jangan khawatir. Anak perempuan itu sudah kembali ke tempatnya. Dia hanya suka dengan boneka ini. Dan sekarang, boneka ini sudah kembali seperti boneka biasa. Kalian bisa membawanya kembali lagi," ucap bapak itu kepada Willy dan Vivi. Mereka pun menerima boneka itu lagi. Kemudian bapak itu lanjut berucap sambil memegang pundaknya Willy, "Jaga adikmu baik-baik ya.
"Selamat jalan." "Iya Pak, terima kasih banyak," jawab Willy. Dan mereka pun lanjut berjalan lagi. Setelah beberapa langkah berjalan, meninggalkan bapak tadi, Willy sempat menoleh ke belakang. Tapi, bapak-bapak itu yang ditemunya tadi tiba-tiba tidak ada, alias hilang. Willy menganggap itu bukanlah manusia, karena kalau dipikir secara logika, tidak mungkin dia bisa menemukan boneka ini, dan tidak mungkin juga dia pergi secepat itu. Tapi karena beliau baik, Willy tidak merasa takut sedikit pun. Singkat cerita, sesampai mereka di mobil, malam itu mereka langsung bergegas meninggalkan base camp dan kembali ke rumah dengan selamat. Dan boneka beruang itu sekarang mereka segel di sebuah lemari kaca untuk pajangan kamar dan kenang-kenangan. Dan Willy menggantinya dengan boneka beruang yang lebih besar dengan tujuan agar tidak bisa dibawa lagi kalau pendakian. Sekian cerita ini, terima kasih. Jika kalian punya cerita pengalaman mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Dan mungkin saja cerita kalian bisa kita angkat dan ditampilkan di channel ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.